konsep demokrasi ekonomi itu adalah satu konsep ekonomi konstitusi. Itulah sistem ekonomi Indonesia yang itu diperintahkan oleh konstitusi. Kalau diperintahkan konstitusi itu artinya imperatif. Itu diwajibkan, diharuskan. Karena apa? Itu imperatif perintah konstitusi. Sistem ekonomi kita adalah demokrasi ekonomi. Dan kalau di penjelasan UUD 45 pasal 33 ayat 1 itu jelas sekali sebelum dihapus oleh MPR dulu, itu bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Apa maknanya? Maknanya bahwa konsep demokrasi ekonomi itu adalah bukan sesuatu yang ilegal, sesuatu yang harusnya mainstream. Tapi kenapa praktek ekonomi kita hari ini itu menjadi sangat liberal kapitalis? Ini sebetulnya melanggar konstitusi. Jadi tatanan ekonomi yang bekerja hari ini itu adalah tatanan ekonomi yang melanggar konstitusi yang harus dilawan. Cara melawannya adalah dengan membuat praktek. Prakteknya seperti apa? Praktek kesehariannya salah satunya adalah kooperasi. Saya juga ingin memberikan satu semangat kepada teman-teman bahwa ternyata ketika dunia sedang menghadapi pandemi sekarang ini, konsep negara bangsa pun bahkan dipertanyakan karena kemampuan fiskalnya ternyata mengalami kesulitan dan itu bisa mengancam suatu negara itu bangkrut. Itu baru satu pandemi. Kalau ada 10 pandemi bagaimana? Bagaimana dengan adanya stagflasi pertumbuhan yang kemudian menghasilkan inflasi? Dan juga bukan hanya ancaman pandemi, tapi ancaman kerusakan lingkungan, disparitas sosial ekonomi yang semakin tinggi antara yang kaya sama miskin, terlalu banyak yang miskin, terlalu sedikit yang kaya, di mana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia hari ini itu rata-rata sudah duopoli. Kalau Anda melihat merek misalnya sepeda motor misalnya, itu hanya 2. Itu duopoli seperti itu pertanda bahwa sistem ekonomi Anda itu menuju sistem kapitalis. Dan kalau itu terjadi seperti ini, yang kaya itu hanya akan segelintir orang. Dan Indonesia kalau Anda lihat rata-rata dari kalau disparitas kekayaannya, itu secara Gini rasio itu 0,82 kepemilikan aset ya, bukan pendapatan. Nah, Gini rasio kita dari kepemilikan aset itu sudah parah. Kalau di negara-negara Amerika Latin kita itu sudah revolusi kemarin-kemarin sebelum pandemi, karena mereka punya tradisi masyarakat yang sangat revolusioner. Bukan hanya disparitas itu menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan yang akut, tapi itu juga menyebabkan diskontinuitas pembangunan. Pembangunan bisa mandek. Kenapa? Karena berbahayanya adalah menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan juga semacam semangat untuk merusak. Kenapa? Karena orang menjadi merasa, loh, bangsa dan negara ini menginginkan hidup bersama. Kenapa tidak ada keadilan yang menjadi prasyarat daripada kepentingan orang untuk bisa hidup bersama itu? Nah, kalau sampai semua warga memiliki kesadaran seperti itu, akhirnya kan terjadi chaos. Kerusuhan politik dan sosial itu akan terjadi karena sebab-sebab itu.